Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari tadahkan tangannya seperti ini dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah ya. Nah, anak-anak sekalian, walaupun kita belajar dari rumah, tetapi kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Senang bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran akidah akhlak materi tentang kalimat thayyibah atau kalimat tauhid. Nah, anak-anak ibu yang cerdas, apakah kalian sudah ada yang tahu apa arti dari kalimat thayyibah? Nah, kalimat thayyibah atau kalimat tauhid artinya adalah kalimat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan zat yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat yang sangat baik untuk diucapkan dan harus kita biasakan sejak kecil. Kalimat thayyibah ini mempunyai makna mensucikan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, apabila kita membiasakan membaca kalimat thayyibah, akan menambah nilai ibadah bagi kita dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid atau kalimat thayyibah merupakan kalimat yang sering diucapkan oleh para nabi dan rasul. Nah, tentunya kita sebagai umatnya, kita harus mengikuti perilaku beliau. Seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti ini, banyak sekali umat Islam yang sering mengabaikan kalimat thayyibah ini. Bahkan, apabila seseorang melihat kejadian yang menakjubkan atau melihat sesuatu yang tidak baik, mereka tidak mengucapkan kalimat thayyibah, akan tetapi malah menggunakan kata-kata yang tidak baik dan tidak sopan. Jangan ditiru ya teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus berupaya melestarikan dan membiasakan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalimat thayyibah atau kalimat tauhid, Masya Allah. Kalimat Masya Allah ini artinya adalah segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, penggunaan kalimat Masya Allah, segala peristiwa yang ada di dunia ini
terjadi atas kehendak Allah semata. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu bersyukur karena Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik bagi umat manusia. Orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, mungkin orang tersebut belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi hidayah untuk menghindari perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan yang dilarang agama, berarti belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya kita selalu bersyukur dengan segala kehendak Allah yang selalu memberi petunjuk dengan jalan yang benar. Jika kita melihat teman atau saudara sedang melakukan perbuatan yang tidak baik, misalnya mencontek, mencuri, berkelahi, dan sebagainya, maka hendaklah kita beri penjelasan yang baik dengan tutur bahasa yang lembut dan halus. Kalimat Masya Allah ini diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Sedangkan ada peran manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 39 yang artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Dalam ayat di atas, objek dari ucapan Masya Allah adalah kebun. Sedangkan adanya sebuah kebun itu tadi, selain tanaman-tanaman di dalamnya, tumbuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada usaha dari si pemilik kebun dengan menanamnya, menyirami, memupuk, dan seterusnya. Kalimat Masya Allah ini diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi sebuah penghargaan. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Masya Allah juga diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, sehingga diharapkan kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyalahkan takdir, dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Masya Allah ini juga diucapkan ketika melihat sesuatu yang mengherankan. Misalnya nih, melihat kejadian alam, ketampanan atau kecantikan wajah seseorang. Jika kita merasa heran, dianjurkan untuk membaca Masya Allah. Maksudnya, semua itu terjadi karena kehendak Allah. Selain melihat hal yang mengherankan, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai kalimat thayyibah Masya Allah. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.